Ya. Oh ya, oke, baik. Terima kasih Kak Meli. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan saudara. Malam. Salam sehat, shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai sejahtera. Izinkan saya sekedar memantik diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya akan memulai dengan share screen. Semoga tidak ada kendala untuk share screen yang akan saya lakukan. Apakah bisa dilihat? Apakah tampil di hadapan Bapak sekalian? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, baik. Tema pembicaraan kita malam ini adalah peran rohaniwan Kristen dalam kehidupan politik. Nah, saya akan memulai perbincangan kita ini sambil mengingat di Surabaya itu ada satu hotel namanya Hotel Elmi di Jalan Panglima Sudirman, itu Bang Dimas pasti hafal itu. Itu adalah tempat ngumpulnya politisi-politisi Kristen di Surabaya. Nah, sekitar tahun 2006, saya bersama kawan-kawan, juga dari teman-teman dari Gamki juga datang, kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Nah, dalam salah satu obrolan itu muncul celetukan dari salah satu kawan, seorang politisi Kristen, dia bilang, gereja itu cari enaknya aja. Kita itu kalau lagi susah dibiarin, nanti kalau pas kita udah berhasil, kita udah masuk, baru gereja datang. Udah gitu minta sumbangan. Waduh, itu mungkin suara Tuhan ya bagi saya. Artinya itu membuat saya lebih sadar bahwa ternyata selama ini saya aktif di pelayanan sosial itu masih belum menukik juga, ya, sehingga teman-teman politisi Kristen itu merasa tidak diperhatikan oleh gereja. Nah, bagi saya celetukan itu merupakan peringatan Tuhan yang menempelak saya. Jangan-jangan begitu, ya, bahwa gereja itu cari aman, sehingga ketika ada kader-kader gerejawi yang terjun ke dunia politik, dibiarin, tidak ada pendampingan. Kalau mereka sudah berhasil masuk atau memenangkan kompetisi di arena apapun juga, entah itu legislatif, entah itu eksekutif, gereja akan datang, mengundang seminar, dan sebagainya. Nah, itulah awal pergumulan saya untuk lebih masuk menggeluti dunia politik Kristen. Itu dari situ. Nah, berangkat dari celetukan kawan itu, kemudian saya ingat bahwa gereja itu punya tugas 3 ya, tritugas gereja itu, ya, yaitu koinonia, kemudian diakonia, marturia. Nah, koinonia persekutuan, marturia itu kesaksian, diakonia itu pelayanan. Dan beberapa gereja menambahkan lagi menjadi 5, ada yang menjadi cuma 4, gitu ya. Kalau tidak salah kawan-kawan Katolik itu menambahkan liturgia dan pewartaan firman, kalau tidak salah begitu, setahu saya. Tetapi yang tritugas gerejanya ini persis sama. Ada yang lain lagi menambahkan teologi dan penata layanan. Tetapi tetap yang 3 ini sama. Nah, dari 3 tugas gereja itu, wilayah mana yang kira-kira langsung bersinggungan dengan politik? Nah, ternyata itu adalah wilayah diakonia. Maka saya mencoba menggeluti lebih dalam, itu wilayah yang biasa saya berada di dalamnya, kemudian saya menggeluti lagi lebih dalam untuk
melihat diakonia. Nah, di dalam diakonia itu ada 3 macam model diakonia, yaitu karitatif. Ini yang paling biasa dilakukan oleh gereja. Karena dengan aksi karitatif itu lebih mudah. Itu bahasa Arabnya amal, bahasa Indonesianya derma. Ya, jadi memberikan semacam derma. Biasanya itu untuk orang-orang yang sakit atau yang secara eksplisit dituliskan di dalam Alkitab itu adalah janda-janda miskin. Nah, itu memang mudah karena setelah kita memberi tidak perlu ada banyak evaluasi, persis seperti ketika kita memberi uang kepada pengamen atau pengemis, itu hanya mungkin disesuaikan jumlahnya. Itu yang paling sering dan paling mudah dilakukan oleh gereja. Kalau ada pelayanan apa, itu kebanyakan di sini. Jadi memberikan sumbangan atau apa, kalau misalnya ada bencana yang memberikan sembako itu bentuknya. Nah, yang reformatif itu dilakukan juga, tapi mungkin karena ketidaksengajaan atau ketidaktahuan, ataupun kalau disengaja itu tidak terlalu dipentingkan seperti karitatif di dalam diakonia itu. Reformatif itu berarti membantu orang-orang yang potensinya tidak bisa dikembangkan. Ya, jadi punya potensi, tetapi potensi itu perlu didukung sehingga dia bisa memulihkan dirinya dengan potensi yang ada. Misalnya ada orang yang pintar memasak, tetapi karena kehidupan yang serba kekurangan, dia tidak punya alat-alat masak, katakanlah dia mau jualan soto, dia tidak punya gerobak, kita bantu gerobak supaya dia dapat memaksimalkan potensinya. Itu yang bentuk reformatif. Nah, yang jarang dan paling mungkin hampir tidak pernah dilakukan oleh gereja dalam arti institusi, itu transformatif. Karena ini cukup rumit dan butuh energi yang panjang, lama, besar, gitu, dan orang harus mengevaluasi dan dilakukan secara terus-menerus. Transformatif ini diberikan kepada orang-orang yang tidak berdaya, supaya mereka menjadi berdaya. Orang-orang yang mungkin potensinya zero, supaya dia bangkit dan menjadi hero buat dirinya sendiri. Nah, melihat itu saya berpikir, wah jangan-jangan tugas gereja bagian diakonia yang ini yang kurang dilakukan, yaitu transformatif. Kenapa demikian? Karena melihat bahwa dunia politik seringkali dipersepsi sebagai tempat yang buruk, sebagai medan pelayanan yang berbahaya, yang kurang menguntungkan atau punya risiko yang cukup besar bagi gereja secara institusi. Nah, saya melihat kenapa ada pikiran seperti itu. Saya mulai mengorek sejarah. Jadi mohon maaf kalau Ibu Bapak tidak menemukan ayat-ayat di dalam penjelasan saya nanti. Saya mulai mengorek dari sisi sejarah. Nah, dari sisi sejarah itu saya mulai menemukan ada hal-hal yang real, terutama di gereja-gereja Protestan. Kalau untuk teman-teman Katolik, saya yakin saya saja belajar banyak dari Katolik. Ini saya pasti semua promo sudah punya ini. Buku ajaran sosial gereja ini tebal sekali. Sejak abad 19 ya sampai abad 20. Ya. Kalau mau dibaca memang sangat tebal, tapi saya bisa memaklumi karena gereja Katolik punya pengalaman sejarah yang sangat panjang ya, sudah ribuan tahun usianya. Tapi untuk gereja-gereja Protestan, apa yang sedang terjadi? Saya lanjutkan penelusuran saya, maka saya menemukan, saya mengkompilasi itu, saya menemukan ini. Sebelum nanti, oke, sebentar, sebelum kita masuk ke temuan-temuan saya nanti,
terkait dengan sejarah gereja. Saya ingin menunjukkan ini model dinamika internal pelayanan gereja yang biasa dilakukan di dalam gereja. Ya, jadi ada software, ada hardware, ada spiritualware, ada brainware, ada hardware. Ya, saya kira memang saya ambil ini dari istilah-istilah yang sangat teknis ya, lagi ngetren sekarang ini, terutama hardware sama software. Tapi untuk gereja, tidak hanya hardware sama software, ada spiritual, ada brainware, ada hardware. Nah, apakah itu? Nah, kalau di dalam praktek gereja, apakah softwarenya itu? Kita bisa lihat di situ yang menjadi software itu ya undang-undang yang berlaku di negeri kita, peraturan-peraturan. Misalnya kalau ada instruksi presiden ya ada. Kalau di dalam gereja itu ada namanya tata gereja dan tata laksana. Ya, biasanya disingkat tager talak. Tata gereja dan tata laksana. Kemudian hardware-nya itu adalah umat. Sedangkan brainware-nya itu para pengambil keputusan. Biasanya gereja-gereja Protestan itu kepemimpinannya kolektif. Ya, apapun bentuknya itu kebanyakan kepemimpinan kolektif, baik itu yang kongregasional, presbyterial, ya, sinodal juga kepemimpinannya kolektif. Nah, dalam hal seperti itu, di manakah tempatnya rohaniwan? Nah, rohaniwan itu ada di bagian hardware. Ya, bagian yang kalau rohaniwan nyalinya kecil, hatinya ciut, kurang berani, ya nanti lingkaran operasional gereja itu pun pasti akan terhambat. Kemudian spiritualware-nya apa? Spiritualware-nya adalah teologi operasional dominan yang dihidupi oleh gereja itu. Jadi itu teologi operasional. Saya tidak mengatakan teologi akademisi. Kalau teologi akademisi orang bisa berdebat. Tapi teologi operasional adalah teologi yang hidup di tengah-tengah jemaat, yang dihidupi oleh umat. Ya, apa yang genre dominan yang lagi dihidupi oleh umat, itulah yang menggerakkan semuanya, dan itu biasanya masuk ke alam bawah sadar secara teologis, dan itu tanpa disadari juga menggerakkan bagaimana gereja itu beroperasi setiap harinya. Nah, lalu itu kalau kita bicara dinamika. Nah, temuan saya tadi yang saya janjikan adalah seperti ini. Dari sisi sejarah, itu lembaga misi yang masuk ke Indonesia dengan berbasis teologi pietis. Itu ada NZG. Ya. NZG tahun 1814 masuk ke Maluku, pendeta Yosef Kam, kemudian ke Semarang, ke Batavia. Lalu yang tadi sebelum ke Maluku, Yosef Kam itu sempat membuat kursus di Surabaya dan dari situ menyebar ke seluruh Jawa Timur. Itu NZG. Kemudian yang berikutnya adalah RM, ya, Rense Mission Gesellschaft. Itu yang masuk ke Tapanuli, ya, Nommensen. Kemudian tahun 1835 dia masuk ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Tenggara. Lalu ada Basler Mission, ada Baptist Missionary Society, ada London Missionary Society, ada Board of Foreign Mission of the Methodist Episcopal Church. Ya. Kemudian ada lagi Church Missionary Society, British Foreign Bible Society, dan lain-lain. Ada begitu banyak. Dan karena pada waktu itu yang dominan adalah teologi pietis di Eropa, maka jiwa teologi yang mereka bawa ke Indonesia itu adalah jiwa teologi pietis. Begitu juga nanti akan kita lihat
bahwa pemerintah Belanda itu khususnya di Jawa sempat mengeluarkan larangan untuk pemberitaan Injil. Jadi mereka lalu membuat lembaga misi yang dibentuk di dalam Indonesia. Nah, kalau tadi itu yang dari luar masuk Indonesia, sekarang yang di dalam Indonesia, yaitu Balai Alkitab Indonesia, kemudian Perkumpulan Pembantu Pekabaran Injil di Surabaya, dan seterusnya. Nah, apa ada pengaruhnya? Akan kita lihat nanti. Nah, teologi pietis itu teologi yang kayak apa sih? Ya, tentu saja bukunya cukup banyak, tapi saya harus meringkasnya untuk Bapak Ibu sekalian. Teologi ini lahir pada abad ke-17 dan masih sangat terpengaruh oleh bayang-bayang konflik antara gereja Roma Katolik dengan gereja reformatif atau gereja-gereja Protestan abad ke-16. Itu teologi pietis. Ya. Kemudian dia juga merupakan reaksi terhadap dogma ortodok gerejawi yang sangat kaku dan dominan. Ya, mungkin karena gereja sangat dominan, mereka tidak mau ya, begitu rupa dikuasai oleh gereja. Tetapi di sisi lain, mereka itu juga anti sekularisme dan rasionalisme. Dan ini menentang gerakan Renaissance yang muncul memang sejak abad-abad itu, ya, sekitar abad-abad 16-17 itu. Nah, mereka punya tekad untuk memperbaiki gereja yang dianggapnya suam-suam kuku, supaya kerohanian mereka kembali bangkit. Mereka lebih mementingkan penghayatan soal kesalehan individu. Ya. Jadi bukan kesalehan institusi atau kesalehan kolektif, tetapi kesalehan individu itu yang utama bagi mereka. Lalu kesalehan itu dibuktikan melalui cara hidup askese, orangnya jadi moralis, orientasinya itu pada eskatologi, ya, akhir zaman, ya. Dan karena itu mereka suka bikin kelompok-kelompok kecil sebab sasaran mereka adalah cara hidup individual yang baik di dalam persepsi mereka. Nah, gereja itu dianggap semakin intelektualis, semakin banyak menggunakan rasionya, sehingga mereka merasa, oh ini kering, ya, penjelasannya ilmiah tapi kering, tidak ada roh di dalamnya, itu yang direspon oleh teologi pietis. Lalu mereka menonjolkan dalam relasi horizontal sikap yang simpati terhadap orang lain, terutama yang belum Kristen. Nah, tapi tujuannya adalah supaya mereka menjadi Kristen. Jadi mereka memang punya kerinduan untuk bisa menjala jiwa. Walaupun sebenarnya kalau untuk di Jawa itu tahun 1854 sudah dikeluarkan sebuah pembatasan terjadinya atau dilakukannya apa namanya itu penginjilan, ya, di wilayah Jawa, karena ini terkait dengan kerugian yang diderita Belanda setelah Perang Jawa tahun 1825-1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Waktu itu Belanda punya tanggungan harus menghidupi negeri mereka dan juga Prancis yang berhasil merebut mereka dalam Perang Dunia yang pertama. Ya. Dalam Perang Dunia pertama kan Prancis mengalahkan negara-negara Eropa kecuali Inggris waktu itu. Jadi walaupun yang hadir di Indonesia itu Belanda, tapi sebenarnya mereka diperintah oleh pemerintahan boneka yang dikuasai oleh Prancis. Nah, walaupun kemudian peraturan ini pun dicabut, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, ternyata setelah peristiwa itu
tidak selesai perkembangan teologi di Eropa. Di Eropa tahun 1858 itu terjadi perpecahan di tubuh NZG ya, Netherlands Zendeling Genootschap, menjadi berbagai macam karena di NZG sendiri sudah kemasukan paham-paham yang dianggap membuat gereja makin sekuler, yaitu paham berpikir modern. Nah, pecahan-pecahannya itu kemudian mengunduh, bukan mengunduh ya, melanggengkan teologi etis, ya, tapi teologi etis yang konservatif, dan itu masuk ke Indonesia. Misalnya NGZV itu tahun 1862 masuk ke Jawa Tengah melalui Tegal. Kemudian NZV masuk tahun 1863 masuk ke daerah Priangan. Kemudian UZV masuk ke Halmahera tahun 1866. Java Komite masuk ke Batavia tahun 1876 dan masuk Bondowoso Jawa Timur tahun 1880. Lalu SZC itu masuk Batavia tahun 1923. Jadi itu semua masuk pasca pecahnya NZG, ya, lembaga sending yang pertama terbentuk. Kemudian tokoh-tokohnya atau misiolog-misiolognya juga masuk, misalnya Harburg, Hoogstraten, Cromlin, Baljon, Nortir, Schurman, itu adalah misiolog-misiolog yang mengusung teologi etis konservatif. Ya. Dalam mungkin kita supaya sedikit lebih jelas, teologi etis itu kayak apa sih? Teologi etis itu adalah teologi yang terentang, ya, kalau kita lihat itu ada 4 kuadran A, B, C, D. Rentangannya itu dari teologi yang masuk rukun konvensional konservatif sampai dengan yang modern progresif. Nah, teologi etis itu ada di tengah-tengahnya. Dan teologi etis sendiri terbelah menjadi 2, yaitu teologi etis konservatif yang lebih menekankan soal ortodoksi, dan teologi etis modernis yang lebih menekankan pada ortopraksi. Nah, yang masuk ke Indonesia itu bukan yang etis modernis, adapun cuman beberapa dan tidak terlalu besar pengaruhnya, tetapi yang besar itu justru etis konservatif yang masuk ke Indonesia. Lalu bagaimana tipologi yang etis konservatif itu? Nah, kita bisa baca di sana. Teologi etis konservatif itu muncul pada akhir abad 19 dan lahir dari konteks pertikaian internal gereja antara teologi modern dengan teologi konvensional seperti yang tadi saya jelaskan. Mereka terpengaruh gerakan revival Eropa. Mereka tidak menyukai sebenarnya terjadi perpecahan dari gereja resmi NHK, ya, ini karena konteksnya adalah Belanda, Nederland Hervormd Kerk. Mereka bersikap resisten terhadap semangat Renaissance, ya, pencerahan di Eropa. Jadi 2 teologi tadi, baik itu yang pietis maupun yang etis konservatif, klop dalam hal mereka menentang munculnya rasionalisme, ya, positivisme yang dibawa oleh Renaissance atau Enlightenment, ya, pada masa-masa itu. Nah, kebangkitan Kristus adalah kemenangan etis. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas dosa. Dosa itu artinya sangat tidak etis. Jadi kalau Kristus itu bangkit, maka dia menang terhadap yang tidak etis. Kebangkitan itu sendiri adalah simbol kemenangan etis. Nah, pandangan terhadap agama, mereka mulai mengakui adanya agama-agama yang lain. Mereka mengakui bahwa agama-agama lain itu eksis. Tetapi agama Kristen adalah satu-satunya agama yang benar, agama yang mutlak,
dan kulminatif. Berarti yang ada di puncak itu adalah Kristen. Yang lain-lain oke, tapi mereka belum sampai puncak. Tapi kalau Kristen itu agama pamuncaknya. Pekabaran Injil pada hakikatnya adalah panggilan dan tugas gereja. Nah, ini ada sedikit pergeseran. Kalau teologi pietis tadi lebih mengedepankan kepada individu, di dalam teologi etis konservatif, pekabaran Injil itu dilihat sebagai panggilan dan tugas gereja. Karena itu gereja harus melakukannya dengan amat serius. Nah, mereka ini memunculkan bukan hanya korporasi-korporasi penginjilan atau misiolog atau misi-misi, tetapi juga misiolog-misiolog, ya, individu-individu yang dikirim ya masuk ke Indonesia ini. Mereka sangat sentralistik, tetapi tetap mereka tidak mau menyentuh hal yang dianggap bersifat sekuler. Mereka sangat mengutamakan kedamaian, dan itulah yang diutamakan, sehingga ya sudahlah damai. Saya jadi khawatir jangan sampai damai dengan polisi itu juga buah daripada teologi etis konservatif ya. Percaya bahwa keretakan internal di dalam gereja itu bisa diselesaikan, tetapi slow but sure, ya pelan-pelan lah, pastilah bisa diselesaikan. Itu pun linier ya. Jadi ada perkembangan lurus linier, ya secara bertahap begitu. Menghargai hubungan agama Kristen dengan budaya. Nah khususnya adalah budaya Eropa modern. Nah ini teologi etis konservatif yang muncul pada abad 9. Kita kembali kepada mekanisme dinamika internal pelayanan. Jadi sedikit saya lebih vulgar di sini. Kalau tadi hardware-nya saya sebut sebagai umat, maka di sini lebih jelas lagi adalah warga jemaat. Sedangkan lembaga pengambilan keputusannya adalah lembaga kemajelisan, itu kalau di gereja-gereja reformis, gereja-gereja Protestan. Sedangkan rohaniwannya itu adalah pendeta. Ya. Ada gereja yang memasukkan pendeta di dalam lembaga kemajelisan, tetapi ada gereja yang tidak memasukkan pendeta di dalam lembaga kemajelisan atau kepemimpinan kolektif. Ya, sebagai sesuatu yang terpisah, entah itu berdiri di puncak ataukah di samping. Ya. Nah, kita melihat, kita bisa bayangkan jika yang menjadi spiritual wear-nya di tengah itu adalah teologi pietis dan juga teologi etis konservatif, maka bagi saya wajar kalau kemudian lembaga gereja menarik diri dari hal-hal yang bersifat konflik. Karena teologi etis itu memberikan sumbangsih yang cukup kuat supaya gereja itu tetap damai. Janganlah gereja itu terjerumus atau terjebak di dalam konflik-konflik. Nah, kalau di dalam politik pasti itu konflik. Jadi ada semacam, kalau di dalam individu itu ada semacam mental block. Jangan sampai gereja itu bersentuhan dengan politik. Karena yang dari pusat yang menghidupi itu adalah teologi pietis dan teologi etis. Mungkin ada gereja-gereja yang sudah bisa mengeliminasi teologi-teologi ini atau sudah bisa mengurangi teologi ini berbasis pada kearifan lokal masing-masing. Ya. Seperti misalnya kalau di Maluku itu ada Pelagandong, kalau di Jawa itu ada sedulur papat limo pancer, kalau di Batak itu ada Daliana Tolu, dan seterusnya. Setiap lokal pasti memiliki lokal jenius, ya, pasti memiliki kearifan lokal masing-masing. Nah, yang lebih kadang-kadang yang lebih menggemaskan itu tatkala mekanisme ini dibawa untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Mari kita lihat
mekanisme internal yang seperti tadi, begitu mendapatkan input masalah kebangsaan, yang seringkali itu berupa konflik, katakanlah ini adalah di dunia politik, bagaimana seni mengurus orang banyak, memutuskan sesuatu bersama-sama orang banyak, kita tidak siap. Karena di alam bawah sadar teologi kita, itu yang kita hidupi adalah teologi etis, atau teologi etis, bahkan maaf, waktu itu sending-sending tertentu mengajarkan bahwa sebaiknya orang Kristen itu tidak mencari nafkah dengan cara berdagang. Ya, itulah sebabnya di Jawa Timur, di tempat kami, di gereja kami, saya dari Gereja Kristen Janji Wetan, ya, dari GKJW, itu di sebelah selatan Jawa itu banyak sekali desa-desa Kristen. Sampai dengan 10 tahun yang lalu, itu jangan diharap bahwa di desa-desa Kristen itu ada warung-warung nasi. Karena itu haram. Dalam alam bawah sadar dianggap haram, karena orang berdagang itu dalam tanda petik, dalam perasaan itu dianggap menipu, wong belinya harganya katakanlah 5.000, kok jualnya 10.000, itu penipuan. Jadi belum ada variabel yang masuk di dalam pikiran bawah sadar bahwa usaha untuk menyediakan fasilitas bagi orang lain itu juga patut dihargai. Jadi tidak ada warung karena dagang itu dianggap pekerjaan yang ya dekat sekali dengan dosa. Nah, saya bisa bayangkan kalau itu adalah politik. Yang politik yang kadang-kadang memang harus membuat taktik, membuat strategi yang jitu supaya kemudian orang bisa ini kan seni ya, politik itu seni bagaimana mengambil keputusan terhadap orang banyak. Makanya kemungkinannya jadi dua. Gereja bisa memberikan solusi yang tepat bagi bangsa, ataukah justru gereja itu menjadi bagi bangsa. Karena dia tidak memberikan apapun, tapi ia hidup di sini. Itu problematikanya. Nah, kalau kemudian diperjelas lagi, outputnya adalah kita bisa memberikan sebuah pelayanan transformasi di dalam kehidupan berbangsa, dan menurut disiplin aturan di negeri kita, ya kalau kita mau mengubah keputusan-keputusan publik, itu jalannya memang lewat politik. Kalau tidak, ya tidak bisa kita memberikan pengaruh-pengaruh kalau tidak lewat politik. Dan lewat politik itu tidak berarti harus ikut-ikutan menjadi anggota partai atau menjadi partisan dari partai tertentu. Ya. Atau kalau kita diem saja, seperti selama Orde Baru kita dibiarkan sebagai floating mess, ya kita akhirnya jadi residu, jadi limbah dari kehidupan berbangsa. Itu pilihan kita ketika kita, mekanisme internal gereja kita tidak mampu untuk mengolah persoalan-persoalan bangsa dan menjadikannya matang serta siap dinikmati oleh publik yang ada di sekeliling gereja. Nah, saya ingin sesuai dengan judulnya, saya ingin fokus kepada pendeta. Nah, itu. Saya ingin fokus kepada pendeta, sosok pendeta yang di situ dia menjadi hardware-nya jemaat, hatinya jemaat. Ya. Luas atau tidak, berani atau tidak mengambil keputusan, seringkali itu justru dari pendeta. Itu munculnya daya dorong untuk melakukan sesuatu. Pilihannya kemudian menjadi dua. Jika problem tidak jalannya mekanisme gereja di dalam mengatasi persoalan bangsa itu adalah pada spiritual wear, ya, jika problemnya memang pada spiritual wear seperti yang saya contohkan, misalnya
teologi pietis dan etis itu yang kurang akomodatif terhadap kehidupan politik, maka pilihannya cuma dua sebenarnya buat pendeta itu. Dia mau menjadi agen pelestari sistem kegerejaan, ya, pelestari itu atau pembela itu conserve dalam bahasa Inggrisnya, berarti menjadi agen konservatif status quo terhadap sistem kegerejaan yang seperti tadi kita lihat, atau kita mau menjadi agen pembaharu. Ya. Di hati itu seringkali kan keputusannya tinggal dua, jalan atau tidak, ke kiri atau ke kanan. Kalau sudah urusannya sama hati, begitu. Nah, kalau yang menjadi atau yang ada di dalam posisi hatinya jemaat itu adalah pendeta, maka dia yang harus mengambil keputusan, aku jalan. Supaya yang lain-lain ikut terstimulasi untuk jalan. Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya itu pendeta ingin menjadi agen pembaharu di dalam sistem kegerejaan supaya akomodatif terhadap pergumulan politis bangsa. Nah, maka akan saya tunjukkan di situ bagaimana cara menyiasati. Nah, ini kita lihat, kita ukur, kita takar diri kita sendiri. Kalau daya dukung cukup kuat dari pendeta, ya, maka dia bisa menjadi lokomotif. Kalau daya dukungnya itu cukup kuat, bisa menjadi lokomotif, menarik segala sesuatunya, gerbong yang banyak di belakangnya bisa ditarik, tetapi agak jarang juga sebenarnya pendeta yang seperti itu, ya. Nah, kadang-kadang terus jemaatnya tidak kuat, ya pendetanya malah terusir. Kalau ada dukungnya biasa-biasa, yang ini sering dilakukan adalah gaya pembaruannya itu partisipatif. Jadi dia tidak sendirian, dia mulai menebarkan pengaruh, mengajak orang, memberikan penyadaran pada orang, memang jalannya lebih lama, lebih lambat, tetapi ini penyadarannya cukup besar, ya, aspek penyadarannya. Kalau daya dukungnya rendah, misalnya, seluruh elemen jemaat itu lebih suka dengan hal yang bersifat konservatif dan lebih suka menjadi status quo, ya yang bisa dilakukan paling menstimulasi, merangsang, memberikan pertanyaan, memberikan beban jika ketemu problem-problem kebangsaan. Ini saja menurut sebenarnya ini kalau menurut Alkitab ini seperti ini. Bagaimana kalau ini diterapkan pada kehidupan real, nah, misalnya terkait korupsi atau apa begitu. Jadi stimulatif, memberikan rangsangan, memberikan stimulasi kepada elemen-elemen kejemaatan atau kegerejaan. Nah, kita bisa melihat itu tadi adalah peluang pembaruannya, sedangkan acuan untuk melakukan pembaruan supaya kita tetap tertib, supaya kita melakukan pembaruan itu tidak ngaco, ya. Ada acuannya yang jelas. Sistem kegerejaan yang kontributif terhadap kehidupan berbangsa dan secara politis itu seperti apa? Itu tujuannya. Tujuan pembaruan, melakukan pembaruan terhadap sistem yang berangkat dari spiritual aware, itu adalah harus jelas tujuannya adalah apa. Jadi kita mau memtransformasikan menjadi sebuah sistem yang kontributif terhadap kehidupan berbangsa secara politis. Kemudian kebutuhannya apa? Ya. Misalnya spiritualitasnya itu yang perlu dibenahi. Maka spiritualitas apa yang menjadi alternatifnya? Yang relevan dengan kondisi aktual sekarang ini. Mungkin teologi pietis dan teologi etis konservatif itu teologi yang relevan pada zamannya. Tetapi belum tentu sekarang ini mereka tetap relevan. Tapi yang relevan apa? Ini kita harus jelas kebutuhan perubahannya itu apa. Lalu potensi yang dimiliki, jangan lupa selalu ada potensi.
Dan potensi itu harus berangkat dari bumi di mana kita berpijak. Kalau potensi itu tidak berangkat dari bumi di mana kita berpijak, maka biasanya gereja itu ngambang, tidak memiliki basis yang cukup kuat di dalam sosial kemasyarakatan. Potensinya itu adalah kearifan lokal yang nyata-nyata menjadi konteks ya, dasar dari gereja itu. Misalnya kalau di gereja saya itu ya sebenarnya Jawa yang menjadi konteks dasarnya. Lalu kemudian bekal yang dimiliki apa? Terutama nilai-nilai apa yang mau dihidupi? Atau nilai-nilai apa yang bisa dijadikan alat untuk melakukan perubahan? Nilai-nilai kesejarahan. Nilai kesejarahan misalnya seperti yang barusan kita bahas, ya kita akui lah, tidak perlu kita tolak, kita akui bahwa teologi pietis dan teologi etis konservatif itu pernah menjadi kehidupan kita. Problemnya apakah teologi ini masih relevan? Jangan-jangan di negeri asalnya teologi ini sudah dibuang, tapi di kita masih kita pelihara seperti di asalnya. Sementara kita secara kontekstual punya kearifan lokal sendiri yang sebenarnya itu bisa dihidupi. Ya. Nilai religiusitas universalnya apa? Kemudian derajat progresivitasnya bagaimana? Ini bekal-bekal atau bekal-bekal yang berupa nilai-nilai yang perlu kita miliki atau perlu kita upayakan sebagai acuan pembaruan. Kalau acuan pembaruan itu keluar dari tujuan, ya, mengabaikan kebutuhan real kita itu apa, dan tidak memperhatikan potensi, sebenarnya pembaruan itu tambah ngawur, itu tidak membuat gereja kemana-mana. Itu malah akan membuat gereja tersungkur itu nanti ya. Sedangkan tahapan-tahapan pembaruan yang bisa dilakukan itu ada macam-macam. Tahap peneladanan, itu yang pertama. Tahap pembinaan. Ya. Berikutnya adalah tahap pelatihan. Tahap peneladanan berangkat dari diri pendeta itu. Apa yang sudah dia lakukan? Apa yang sudah dia ucapkan, apakah itu juga dilakukan? Nah, setiap tahap itu harus didorong oleh 3 desakan. Desakan pertama itu empati. Semua tahap itu tidak akan jalan kalau tidak ada empati. Kemudian empati sudah ada. Jika tidak ada perawatan, pemeliharaan, pembelaan daripada kita, maka empati itu pun akan gampang tertiup angin, habis. Dan yang paling penting tujuannya itu adalah pemberdayaan. Ya, tujuannya bukan popularitas, tujuannya bukan fasilitas, tetapi tujuannya adalah pemberdayaan umat atau pemberdayaan jemaat. Nah, sedangkan saya hanya memberikan contoh saja desain program pembaruan yang partisipatif, itu misalnya target goal-nya adalah bagaimana supaya warga mulai menyadari bahwa teologi yang kita hidupi di alam bawah sadar teologis kita itu adalah menjadi semacam mental block kalau dalam arti individu, atau menjadi mental block juga secara kolektif, sehingga termasuk itu tadi untuk melakukan aksi-aksi yang bersifat politis kita menjadi tidak berani. Maka kita perlu mencapai target itu, misalnya yang pertama-tama adalah sounding dulu lah. Kita ukur kekuatan, kita lihat bagaimana daya dukung yang ada, kita sounding, kita promosi. Ini ada problem kayak begini, kita beritahukan, kita umumkan, kita ajak orang-orang yang mempunyai minat untuk melakukan pergerakan, promosi. Baru kalau sudah terkumpul orang-orang yang berminat siapa, kita akan ukur
oh kalau cuma yang terkumpul sekian orang, berarti perencanaannya harus dimulai dari titik ini. Kalau ternyata yang berminat itu cukup banyak, mungkin perencanaannya bisa lebih maju lagi. Nah, setelah itu juga tidak bisa perencanaan itu kita lakukan hanya dengan kelompok yang berminat saja. Kita harus lakukan konsolidasi kepada seluruh jemaat. Bahwa ada penolakan itu pasti, tetapi kita diberikan kearifan, diberikan pikiran oleh Tuhan untuk bisa melakukan lobby-lobby. Nah, ini sebenarnya kita sendiri sudah melakukan langkah-langkah politis dengan konsolidasi itu. Ya, mengkonsolidasikan supaya apa yang direncanakan itu kemudian bisa dieksekusi. Bukan dieksekusi secara individual, tapi dieksekusi secara bersama-sama. Nah, ini membutuhkan memang kecerdasan mental yang cukup. Nah, kita tidak bisa langsung main eksekusi begitu saja, tetapi bagaimana perencanaan itu dikonsolidasikan dulu supaya makin banyak yang bisa terserap, terhisap dalam gerakan pembaharuan ini. Bukan lagi gerakan pembaharuan seseorang, tapi gerakan pembaharuan yang dilakukan bersama-sama. Dan eksekusi yang sudah dilakukan itu pun harus dievaluasi supaya bisa memberikan feedback ketika kita akan melanjutkan pencapaian target atau goal yang tahap berikutnya. Harus ada evaluasi supaya dari evaluasi itu ada feedback bagi kita. Nah, ini yang akan memperbaiki langkah-langkah kita selanjutnya. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh yang sempat kami pikirkan bersama-sama kawan-kawan di Malang sebelum pandemi. Ya, kami memikirkan ini sekitar tahun 2017 yang lalu. Ya, kemudian masuk di pemilu ya waktu itu, musim pemilu agak sedikit. Nah, mau dimulai lagi ternyata kena pandemi. Jadi kita harus mencari berbagai jalan. Ya, jalan yang lebih baik. Contoh ini misalnya misi yang kontekstual ya untuk wilayah Malang tempat kami. Jadi ini kita lakukan lintas denominasi. Ya. Ini akan menjadi rangkaian pelatihan kader politik kebangsaan dari kalangan Kristen. Kita punya semacam 4 misi, yaitu memperkuat kohesi nasional kebangsaan dengan meneguhkan relasi lintas iman. Jadi ke dalam kekristenan oke, tetapi politik kita tidak bisa bicara hanya orang Kristen. Kita harus bicara yang lebih lebar, yaitu lintas iman. Karena medan kita atau ranah kita adalah ranah agama ya, atau ranah iman ya, jadinya harus lintas iman. Kemudian kita perlu memperkaya paradigma kebangsaan yang berideologi Pancasila. Yang ketiga, menanamkan dan memperkuat pemahaman ideologis Pancasila. Nah, ini setelah kita melihat data-data ya, bahwa misalnya ada begitu banyak gereja-gereja yang dipersekusi. Sekarang mudah sekali untuk mendapatkan data-data semacam itu banyak digelar kita bisa klik ya di search engine. Ya. Kemudian yang keempat, mendidik kader-kader Pancasila dari kalangan Kristiani. Nah, itu empat hal yang ingin kita capai. Itu menjadi misi kami di Malang ya bersama-sama. Nah, misi kontekstual ini kita buatkan semacam garis besar desain program. Desain programnya seperti ini. Ya, misalnya tadi misinya adalah memperkuat kohesi nasional kebangsaan dengan meneguhkan relasi lintas iman, maka programnya adalah perkunjungan dan atau live-in lintas komunitas agama, etnis, ras, kultur, dan sebagainya. Di Malang agak biasa kami live-in, ya. Gereja itu
live-in di pondok-pondok pesantren, sedangkan pondok-pondok pesantren itu mengirimkan santri-santrinya atau guru-gurunya untuk live-in di desa-desa Kristen. Lalu untuk yang kedua tadi, memperkaya paradigma kebangsaan yang berideologi Pancasila, programnya adalah penyelenggaraan simposium, seminar, sarasean, dan diskusi-diskusi topikal bersama tokoh-tokoh nasional. Nah, ternyata yang ini sudah diakomodir oleh Krispol, kemudian sekarang oleh Circle. Terima kasih. Ketika misinya adalah menanamkan dan memperkuat pemahaman tentang Pancasila, maka programnya adalah, ini sempat kita bicarakan serius ini, pembuatan film-film, ya, pembuatan film-film pendek, kemudian pagelaran-pagelaran seni, dan lain-lain yang dipertontonkan kepada komunitas-komunitas tertarget. Ya. Ada komunitas lintas agama, misalnya di tempat kami juga ada dusun-dusun Hindu, ya, di wilayah sebelah barat daya, ya, dari Malang itu ada dusun-dusun Hindu. Kemudian kalau yang tadi itu misinya adalah mendidik kader-kader Pancasila dari kalangan Kristen, maka programnya adalah penyelenggaraan pendidikan non-formal bagi kader secara terbatas. Nah, kita fokus pada bagian keempat ini, penyelenggaraan pendidikan formal bagi kader secara terbatas, maka bentuk proyeknya seperti ini. Ya. Pelaksanaan kursus kebangsaan bagi kader-kader partai beragama Kristen. Sasarannya 25 kader muda, ini contoh saja, kader muda Kristen yang memulai aktivitas di kepartaian. Durasinya 2 bulan penuh, 44 hari kerja. Ya, bagaimana mekanismenya kita pikirkan nanti. Materinya apa? Kita sudah setting materinya, kristologi itu yang menjadi jantungnya. IT itu tidak bisa disangkal atau tidak bisa diingkari. Lalu untuk komunikasinya, maka mereka harus dibisakan untuk berbahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Bahasa Inggris untuk komunikasi, bahasa Mandarin untuk bisnis, supaya mereka juga bisa tetap berbisnis. Kemudian materi sosial politik dan kepemimpinan. Itu materi yang sedianya akan kami berikan. Lalu output-nya apa dari materi-materi tadi? Yaitu tersedianya kader-kader Kristen militan dengan wawasan kebangsaan yang terukur dan implementatif di tengah masyarakat Malang. Yang mendukung siapa? Gereja-gereja semalang. Misalnya begitu. Waktu dan tempat pelaksanaan gampang, itu terlampir. Kalau misalnya kita live-in selama seminggu di satu tempat, ya itu nanti ada lampirannya, kapan live-in-nya, itu ada jadwalnya sendiri. Kemudian anggarannya ya nanti dicari bareng-bareng. Dari gereja-gereja bisa masuk berapa, dari donatur-donatur bagaimana. Nah, itu Bapak Ibu stimulan yang bisa saya berikan, pemantik dari saya, mudah-mudahan bisa meramaikan panggung diskusi kita pada malam hari ini.